illallah, la ilaha 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 illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Setiap manusia di dunia ini pasti akan mati. Saat malaikat Israel sudah diberikan perintah untuk mencabut nyawa kita, maka tidak akan ada yang bisa kita lakukan tentunya setelah meninggal dunia. Kita akan berpindah ke alam kubur. Di sana kita pun hanya sendiri di ruang yang sempit dan gelap gulita. Tidak akan ada yang bisa menolong diri kita kecuali amalan baik yang sudah kita lakukan selama hidup di dunia. Banyak orang penasaran tentang apa yang terjadi selama di alam kubur. Ada sebuah kisah dari seorang tukang kayu yang menemani jenazah yang sudah dikubur selama 40 hari lamanya. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana kisah selengkapnya sahabat beriman? Simak video ini sampai akhir ya, agar pemahaman kalian utuh dan tidak tersesat. Berikut ini bikin shock. Temani mayat 40 hari dalam kubur, inilah yang terjadi versi dari Magenta Islam. Kisah tukang kayu menemani jenazah di liang kubur selama 40 hari. Banyak sekali orang yang memiliki rasa penasaran tentang apa yang terjadi di alam kubur. Ada sebuah kisah seorang tukang kayu yang menemani jenazah di liang kubur selama 40 hari lamanya. Kisah ini berawal dari seorang pria yang sangat kaya, terkena sakit keras. Ia mengumpulkan anak-anaknya dan bertanya apakah ada salah satu dari anaknya yang mau menemaninya di liang kubur selama 40 hari. Namun ternyata semua anaknya menolak hal tersebut karena tidak memiliki keberanian sama sekali. Selanjutnya pria yang kaya ini pun mengumpulkan seluruh adik-adiknya serta saudara-saudara terdekatnya dan menanyakan hal yang sama, tetapi respon dari mereka sama saja dengan anak-anaknya. Tidak ada yang berani melakukan hal tersebut. Ia pun tidak menyerah dan menyuruh para pembantunya menyebarkan berita ini. Sebagai imbalan bagi orang yang mau akan diberikan seluruh harta yang ia miliki. Berita tersebut terdengar oleh seorang tukang kayu. Ia yang menginginkan hartanya pun langsung bergegas ke rumah pria kaya tersebut. Sesampainya di sana, hal ini pun disetujui oleh keluarganya dan akhirnya pria kaya ini pun meninggal dunia. Kuburan dari pria ini pun dibuat dengan sangat mewah. Akhirnya tukang kayu menemani jenazahnya. Saat malam pertama malaikat Mungkar Nakir datang, ternyata kedua malaikat ini tidak menanyakan sang jenazah, tetapi menanyai sang tukang kayu. Mereka bertanya kenapa tukang kayu ada di liang lahat ini, dan tukang kayu menjelaskan menginginkan harta dari sayembara yang dibuat oleh almarhum. Sang malaikat yang mendengar hal tersebut menanyakan kapak yang dimiliki oleh sang tukang kayu yang menjadi harta satu-satunya. Dapat dari manakah ia dan untuk apa serta digunakan apa saja? Pertanyaan tersebut terulang terus selama 39 hari lamanya. Di hari ke-40 sang tukang kayu keluar dari liang lahat dan lari serta mengatakan tidak mau harta yang dijanjikan. Ia bercerita mempunyai satu harta saja. Dicecar pertanyaan sangat lama dan berkali-kali oleh malaikat. Tidak terbayang dia mempunyai harta yang sangat banyak, pastinya akan sangat lama di alam kubur dan menghadapi semua pertanyaan dari malaikat. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Harta kita dipertanggungjawabkan di akhirat. Dari kisah tadi membuka mata kita bahwa setiap harta yang kita miliki akan menjadi tanggung jawab kita di akhirat nanti. Memang banyak orang yang menginginkan hidup bergelimang harta. Dengan begitu kita bisa hidup dengan nyaman dan sejahtera. Sesungguhnya sahabat beriman, harta yang kita miliki ini adalah hanya titipan dari Allah Ta'ala saja. Banyak hak dari saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan di rezeki atau harta yang kita dapatkan. Jika tidak menggunakannya dengan bijak, maka diri kita bisa mendapatkan siksa dari api neraka. Di alam kubur nanti, diri kita akan dicecar pertanyaan dari malaikat tentang harta yang kita miliki. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Tidak akan bergerak tapak kaki anak Adam
pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang 5 perkara, yaitu umurnya untuk apa dihabiskan, masa mudanya kemana dipergunakannya, hartanya dari mana yang perolehnya dan kemana dibelanjakannya, ilmu sejauh mana diamalkan. Hadis riwayat Tirmizi. Maka dari itu kita pun harus bijak dalam menggunakan harta yang kita miliki. Dengan harta yang ada kita pun bisa melakukan banyak amalan baik dan membantu banyak orang. Jangan sampai harta tersebut digunakan untuk perbuatan yang melenceng dari ajaran agama Islam. Hal ini bisa menjadikan kita penghuni neraka. Menggunakan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita mempunyai harta yang melimpah, diri kita mempunyai kesempatan untuk menggunakannya di jalan Allah Ta'ala. Dengan begitu, diri kita akan mendapatkan banyak pahala yang menjadi bekal di akhirat nantinya. Salah satunya adalah dengan cara bersedekah. Sebagai umat muslim yang beriman, diri kita dianjurkan untuk bersedekah walaupun sedikit apapun itu. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis. Jagalah diri kalian dari neraka sekalipun hanya sedekah setengah biji kurma. Barang siapa yang tak mendapatkannya, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan jika melakukan sedekah. Rezeki yang kita dapatkan pun akan lebih melimpah lagi. Tidak perlu takut jatuh miskin jika banyak bersedekah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas sedekah yang kita lakukan dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Hal ini sahabat beriman diterangkan dalam Al-Quran. Siapakah yang beri pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dengan menyalurkan harta yang kita miliki ke jalan Allah Ta'ala, diri kita akan mendapatkan kemudahan di dunia dan akhirat. Para malaikat pun akan selalu mencatat apa saja yang kita lakukan dengan harta kita. Jika tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka diri kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat nantinya. Lantas sudah siapkah kalian? Apa saja yang terjadi di alam kubur? Saat jasad kita sudah tidak lagi bernyawa, diri kita akan berpindah dari alam dunia ke alam kubur. Di sana kita pun akan menghadapi banyak hal yang belum kita hadapi selama di dunia ini. Kita akan bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mayat telah dikubur atau jika salah seorang kalian dikubur, maka ada 2 malaikat yang mendatanginya, yang keduanya hitam kebiruan, diberi nama Munkar, dan yang lainnya bernama Nakir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kedua malaikat itu pun akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kita untuk mengetahui tingkat keimanan umat muslim. Seperti yang dijelaskan hadis riwayat Al-Bara bin Azib dalam riwayat Jarir yang berbunyi, dan si mayit mendengar diangkat serta diletakkannya sandal mereka para peziarah ketika mereka berpaling saat ditanyakan pada si mayit, hai manusia, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Jika banyak dosa yang kita perbuat, maka siksa kubur pun akan kita dapatkan. Rasanya sangatlah pedih sahabat beriman. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Maka dari itu sahabat beriman, janganlah melakukan perbuatan dosa dan selalu tingkatkan iman kita serta ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala.
Bagaimana sahabat beriman? Masih maukah kalian menghamburkan harta di jalan yang salah sekarang? Semoga informasi tadi bermanfaat ya, dan buat kita berpikir lebih bijak. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa tonton video yang lainnya.